Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang kembali di podcast Penerbit BRIN. Tidak terasa, podcast Penerbit BRIN kali ini sudah sampai di episode ke-16. Saya Lia Rizky akan membantu podcast episode kali ini yang berjudul Asal-usul nenek moyang cerita masyarakat Kabupaten Alor, NTT. Nah, pasti kawan BRIN sudah penasaran kan siapa yang akan kita undang dalam podcast kali ini sih? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Sastri Sunarti, selaku penulis buku yang berhasil terpilih dalam program akuisisi pengetahuan lokal periode ke-1 tahun 2021. Nah, bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Nah, program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya audiovisual dan juga buku. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai, mungkin Ibu bisa berkenalan dulu dengan kawan BRIN ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Lia ya. Saya sampainya Iya, betul. Ya. Salam kenal Mbak Lia dan teman-teman BRIN. Pada kesempatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, nah pada episode kali ini nih Ibu Sastri yang akan menemani kita pada podcast kali ini untuk mengupas lebih dalam tentang buku Mendengar Nenek Moyang Turun dari Langit yang terpilih dalam program akuisisi pengetahuan lokal. Sebagai pengenalan singkat, buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selama 3 tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2016 di 3 daerah yaitu Alor, Pura, dan juga Pantar. Baik, kita bisa langsung saja untuk memulai ke pertanyaan pertama ya, Bu. Ya. Baik, terlepas dari begitu banyaknya suku bangsa dan budaya di Indonesia, serta latar belakang Ibu yang lahirnya di Padang nih, apa sih yang membuat Ibu Sastri memilih Alor, Pura, dan Pantar sebagai daerah penelitian? Oke, ya. Untuk riset ke daerah Indonesia Timur, itu kebetulan saya ceritakan dulu latar belakangnya ya, mengapa memilih daerah itu. Saya bekerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun itu. Sekarang karena tahun depan kami sudah harus sebagai peneliti harus pindah ke BRIN. Jadi sebagai peneliti di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2011 atau 2012 itu kami ada program penelitian namanya kajian kewilayahan di bidang bahasa dan sastra. Jadi kebetulan saya mendapat bagian ke Indonesia Timur, khususnya ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Jadi mengapa memilih daerah itu ya, satu sisi ya itu satu daerah yang menurut saya asing ya, sesuatu yang baru bagi orang yang berasal dari wilayah Indonesia Barat. Saya dari Sumatera ya, melihat suatu daerah baru seperti di NTT itu, bagi kami itu kunjungan pertama saya ke Alor, dan menarik sekali dari segi perspektif sebagai peneliti. Jadi kita sebagai peneliti itu juga dituntut untuk tidak meneliti dari daerah asal kita sendiri, maksudnya dari budaya yang sama. Kalau Sumatera kan tidak asing bagi saya karena saya orang Sumatera, tapi NTT, Indonesia Timur itu sesuatu yang baru bagi kita, bagi saya sebagai peneliti. Jadi ada jarak ketika kita melihat objek kajian kita itu. Wah, ini sesuatu yang berbeda dengan budaya saya gitu, dan itu membuat kita menjadi lebih waspada dalam tanda kutip, atau dalam penelitian kita lebih objektif melihat daerah penelitian itu. Jadi pertama yaitu pengalaman yang baru, daerah yang baru, budaya yang baru, walaupun kita sebagai orang Indonesia, tapi juga perlu ada jarak sebagai peneliti untuk melihat objek atau daerah yang menjadi pilihan penelitian kita itu penting. Demikian Mbak Alia, mengapa saya memilih karena itu. Dan tentu saja daerah Indonesia Timur itu sangat eksotis ya, sangat menarik
dari segi budayanya yang berbeda dengan orang Indonesia di bagian barat, juga dari segi daerahnya sendiri, keindahan alam maksud saya itu sangat sangat indah sekali. Mengapa saya memilih karena itu. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Bu Sastri. Nah, selanjutnya nih, buku ini kan diberi judul Mendengar Nenek Moyang Turun dari Langit. Dari begitu banyak topik yang dibahas di dalam buku ini, mengapa sih Ibu memilih kepercayaan ini untuk diangkat sebagai judul? Ya, ini adalah kajian tradisi lisan. Kajian tradisi lisan itu intinya dari ingatan, jadi saya juga pernah ditanya oleh Pak Menteri Menteri kita dulu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak yang sebelum Pak Nadiem ini saya kok jadi lupa ya. Maaf Pak Menteri. Beliau menanyakan kenapa mendengar, karena ini buku gitu loh. Saya bilang ini kajian tradisi lisan. Jadi objeknya adalah lisan. Jadi kita mendapatkan data primer adalah dari mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh informan kunci kami. Nah, dari sekian banyak judul atau cerita yang kami sampaikan di buku ini, mendengar nenek moyang turun dari langit itu satu motif cerita yang kuat, yang banyak kita temukan di masyarakat seperti di NTT, bahwa itu satu motif yang tua yang kita temukan di dalam cerita nenek moyang di masyarakat yang masih berorientasi lisan seperti ini. Jadi kita dalam kitab-kitab agama yang besar, nenek moyang kita seperti Adam dan Hawa juga turun dari langit kan. Nah, motif itu menjadi satu motif yang universal dalam cerita rakyat di dunia, bahwa manusia itu awalnya nenek moyangnya adalah turun dari langit. Ternyata masyarakat di Kabupaten Alor juga memiliki cerita seperti itu yang berkaitan dengan agama nenek moyang mereka, yaitu Urfet Wasala. Jadi menurut orang Abui, ini cerita mendengar nenek moyang turun dari langit, ini satu cerita yang saya ambil dari cerita Mang Mot Padamot di dalam buku ini, yang menggambarkan bahwa nenek moyang mereka itu turun dari langit, dari suku Abui, suku yang besar di Kabupaten Alor. Makanya saya memilih ini karena dia termasuk suku yang besar dan bahasa yang dipakai luas di daratan Alor, di Pulau Alor. Demikian banyak. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Sastri ya, kan ada kepercayaan tentang batu di suku Abui. Nah, dalam buku ini kan dijelaskan juga ya, batu tersebut itu dianggap sebagai kendaraan nenek moyang suku Abui untuk turun ke bumi yang tersimpan di kampung mana. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit terkait batu tersebut. Ya, jadi di dalam cerita nenek moyang suku Abui, ya, nenek moyangnya bernama Mang Mot Padamot tadi, mereka turun ke bumi itu ketika lautan atau bumi daratan itu masih dipenuhi oleh air. Kita nggak tahu itu mungkin apakah itu sesudah peristiwa karamnya kapal Nabi Nuh, walau-walam ya, tidak ada ukuran waktu yang tepat, tetapi dijelaskan di narasi lisan mereka itu bahwa pada saat itu daratan di Pulau Alor, yang namanya pulau ya, masih dipenuhi oleh air laut masih tinggi. Jadi cara dia mengukur permukaan daratan pada waktu itu, dia lemparkan 9 batu. Batu pertama, batu kedua, batu ketiga, dan kemudian mereka pun turun sampai batu ke-9 ketika batunya sudah menonjol terlihat besar. Oh, kita sudah boleh turun. Turunlah mereka dengan pesawat batu. Mengapa batu? Batu itu menggambarkan satu periode tertentu dari perkembangan manusia, yaitu megalitikum. Jadi kita masih kita bisa melihat dari segi periode atau masa nenek moyang orang suku Abui ini itu adalah pada masa megalitikum. Jadi masih di zaman batu. Makanya pesawatnya pun pesawat batu. Nah, kalau dari segi ilmiahnya seperti itu penjelasannya menurut saya. Jadi
budaya megalitikum itu di daerah Indonesia Timur merupakan satu penanda, karena mereka masih merupakan masyarakat yang tidak memiliki tulisan. Kebanyakan daerah-daerah di Indonesia Timur belum memiliki tulisan. Seperti juga orang Sabu, yang kalau kita ke Sabu itu kan juga masih wilayah NTT ya. Penanda suatu zaman atau suatu suatu masa seperti berbeda dengan di Jawa. Jawa punya tulisan, dituliskan di batu juga seperti di inskripsi. Tapi orang-orang di sana kan karena tidak punya tulisan, dia mengatakan batu itulah sebagai penanda masa periode tertentu ketika nenek moyangnya turun, dengan mereka katakan kita masih bisa melihat batu tua, batu itu di kampung Tua Manet itu. Jadi untuk mengatakan kapan nenek moyangnya turun, ya itu ketika batu itu ada di bumi itu, di kampung Manet itu gitu. Jadi semacam penanda waktu. Kapannya itu kita tidak bisa menentukan 19 sekian, 2000 sekian, abad sekian, tapi megalitikum itu bisa mengacu ke satu periode tertentu dari kehadiran manusia di bumi atau di daerah itu. Jadi kalau dari segi kajian arkeologinya seperti itu, Mbak. Karena mereka bukan memiliki kebudayaan kayu atau memiliki kebudayaan bata seperti kita di Jawa. Mereka budayanya dari zaman megalitik seperti itu. Mengapa batu? Karena itu jawabannya. Demikian ya. Menarik sekali ya Bu, ini jawabannya. Nah, kan proses penelitian ini dilakukan selama dengan durasi 3 tahun ya Bu. Nah, kira-kira hal-hal menarik apa saja sih yang Ibu alami selama proses penelitian ini berlangsung? Wah, sangat banyak. Pertama, saya ke sana itu pada November 2014, itu musim kering. Jadi saya melihat Pulau Pantar itu dari kejauhan, semuanya berwarna coklat, tidak ada hijau-hijaunya. Panas sekali di daerah sana. Kita berada di tengah laut melihat pulau itu, dan kemudian saya balik lagi pada saat itu sudah musim hujan, dan saya lihat 2 foto yang berbeda dari Pulau Pantar yang pada saat musim kering, sekering-keringnya. Pantar itu menjadi sangat kering, tidak ada gambar hijau-hijau seperti kita melihat di Sumatera dan Jawa ya, yang penuh dengan musim hujannya yang banyak. Kemudian saya mengalami jangan bayangkan kita akan mendapatkan kendaraan atau jalan-jalan yang bagus di daerah sana. Ketika saya misalnya ke Kafoa, kadang kami harus berhenti dulu, tidak bisa jalan itu tidak bisa dilewati, kondisi jalannya sangat buruk. Kadang hanya bisa dengan sepeda motor, kadang saya harus berjalan kaki untuk ke sebuah kampung tua untuk bertemu dengan informan kunci. Jadi waktu itu ya fisik saya masih kuat ya. Kalau sekarang saya balik lagi ke sana, mungkin saya tidak akan sanggup lagi ke daerah-daerah seperti itu. Jadi harus membutuhkan tenaga fisik yang baik, yang sehat, yang kuat. Bagi anak muda seperti Anda yang senang daerah petualangan, tubuhnya masih bagus, masih sehat, kakinya masih kuat, itu akan menyenangkan sekali ke daerah-daerah seperti itu. Yang jelas Alor itu sangat indah. Baik itu kalau kita hanya tahu dari para penyelam dunia itu senang sekali diving ke sana. Ada tempat spot-spot menyelam yang sangat indah di Alor. Tapi dengan masyarakatnya sendiri, ada satu di daerah Alor Selatan, Alor Timur kalau saya tidak salah, sudah berbatasan dengan Timur Leste. Kami ke sana sekitar berapa jam ya, itu dari Kalabali ada sekitar, kalau dengan motor ada sekitar 3-4 jam kalau saya tidak salah. Saya bertemu dengan menurut mereka satu punya kepercayaan kepada Swangi. Swangi itu orang yang menganut suatu ilmu kebatinan yang dianggap bisa terbang ke sana kemari seperti nenek sihir.
Saya tidak tahu betul apa tidaknya, tapi pemandu saya mengatakan itu sepasang suami istri itu adalah orang yang menganik Swangi, dan kita agak takut waktu itu, tetapi ya kita kan maksudnya baik ya, tidak ada apa-apa. Saya mewawancarai, dia menunjukkan tempat yang dianggapnya sebagai di sebuah bukit. Kembali lagi ke batu, ada sebuah batu yang besar sekali, tapi posisinya itu ada di tengah di tempat ketinggian. Beliau menceritakan ini adalah kapal atau perahu nenek moyang kami yang sudah menjadi batu. Dan mereka berasal dari daerah Pulau Timor yang ada di Kupang. Nah, itu kan dipisahkan oleh laut, dan dia menceritakan silsilah sukunya sangat detail di daerah Alor itu, daerah Alor Timur itu yang dia berasal dari Pulau Timor. Nah, jadi ada satu peristiwa-peristiwa yang agak sedikit tragis juga ya. Ada yang agak sedikit menyeramkan juga bagi kita yang baru pertama kali ke sana. Kemudian ketika saya sudah terbiasa, saya menikmati, dan saya kemudian menjadi bagian dari keluarga angkat dari satu orang tua angkat. Saya punya orang tua angkat di Kampung Takpala, Bapak Abner Yetimau, dan kalau saya ke Takpala saya tidak perlu tidak perlu risau di mana saya akan tinggal. Saya diberi satu rumah yang panggung. Mereka punya rumah panggung yang biasa mereka pakai untuk menerima tamu. Jadi kehangatan orang-orang Alor, kemudian di Pantar juga yang banyak ada muslimnya, itu di daerah pesisir. Kalau di pegunungan itu adalah orang-orang dari Katolik atau Kristen agamanya, atau agama nenek moyang. Seperti Pak Abner, dia Katolik. Dan daerah Takpala sangat terkenal. Kampung Takpala di Lembur Barat itu sangat terkenal karena banyak sekali dipakai, sudah dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan para peneliti yang mengkaji bahasa-bahasa Melanesia. Alor itu menarik nggak dari segi fakta kebahasaan? Pertama ada itu daerah pertemuan antara rumpun bahasa Austronesia yang kita di barat ini, Indonesia Barat itu rumpun Austronesia, dan Indonesia Timur yang Melanesia sampai ke Papua. Nah, Alor itu menjadi daerah pertemuan seperti juga Maluku. Makanya orang asing senang ke sana karena menjadi pertemuan dua rumpun bahasa yang besar di dunia, yaitu Austronesia dan Melanesia. Bayangkan saja dia punya berapa ragam, 18, ada yang mengatakan hasil dari penelitian Badan Bahasa ada sekitar 18 sampai 20 bahasa daerah di Kabupaten Alor saja. SIL dari Australia mengatakan itu ada sekitar 21 atau 23 bahasa daerah. Jadi Kabupaten Alor memang keren kalau untuk hal itu. Makanya sangat menyenangkan bagi saya untuk melakukan riset di sana. Banyak yang belum kita gali mengenai dari fakta kebahasaan saja dia sudah kaya, apalagi hal budayanya. Baik, ternyata banyak ya hal-hal menarik yang didapatkan dari Kabupaten Alor tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, sebagai seorang akademisi di bidang sastra yang terjun langsung untuk mengamati sastra lisan di Alor, Pura, dan Pantar, apakah hasil dari penelitian ini membuktikan suatu teori tertentu bagi Ibu Sastri? Lalu bagaimana signifikansinya, Bu? Boleh dijelaskan? Ya, untuk kajian tradisi lisan, karena saya bicarakan tentang motif-motif yang ada di dalam cerita lisan di daerah Indonesia Timur, khususnya Kabupaten Alor ini, saya melihat satu benang merah sebetulnya ya. Kita kan selalu menganggap kita berbeda karena wujud fisik kita, orang-orang Indonesia Barat, Indonesia Timur, atau misalkan dengan Papua gitu ya. Alor kan juga ada Papuanya dengan rambut keriting, kulitnya hitam seperti saya juga sebetulnya. Kalau saya nggak pakai kerudung, saya pasti dikira orang dari Indonesia Timur. Tapi wujud fisik itu agak membuat kita menjadi
merasa oh ya kita berbeda dengan orang Papua secara fisik, tapi dari cerita lisan ini, dari motif cerita lisan ini saya justru menggambarkan ada benang merah antara orang dari Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Misal dalam cerita Putri Pinto atau tentang nenek moyang turun dari langit atau 7 bidadari, itu juga bisa menggambarkan adanya semacam kesinambungan antara motif cerita dari Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, dan itu memperlihatkan kita itu bersaudara, bukan berbeda. Dan itu sudah saya sampaikan di dalam buku. Jadi dari segi motif cerita itu Mbak, motif cerita nenek moyang memperlihatkan betapa kita juga bersaudara antara orang dari Indonesia Barat dan Indonesia. Nah, itu signifikansinya dari penelitian ini. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu, di dalam buku ini kan tertera jika Ibu banyak mewawancarai berbagai kepala suku dari beberapa suku di sana dengan beragam bahasa yang mereka miliki. Nah, setelah melewati proses wawancara dan bertemu dengan berbagai orang dari beberapa suku, apa saja sih ciri khas yang Ibu temukan dari masing-masing suku yang sudah Ibu temui? Ya, itu tadi. Kita bisa melihat perbedaan dua budaya atau latar belakang budaya antara masyarakat Alor yang ada di pegunungan, yang mereka sebut sebagai orang Nuh Mate, gunung besar, seperti yang saya sebutkan Bapak Abner. Jadi mereka itu lebih dengan ciri ke arah orang seperti yang digambar saya ini. Nah, buku saya yang menjadi latar zoom kita, keriting, mayoritas mereka dari agama nenek moyang kemudian menjadi Nasrani. Kemudian orang pesisir lebih seperti orang Jawa, seperti orang-orang adat. Ya, tetap ada juga ya yang berciri fisik seperti itu. Dan budaya mereka mereka membaginya itu menyebutnya sebagai orang dari gunung kecil. Nah, itu mayoritas Muslim. Jadi itu dulu yang harus kita ketahui dari masyarakat di Alor dan Pantar itu. Pantar juga mayoritasnya juga yang di pesisirnya adalah Muslim, dan kita mengenal tenun itu adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh orang-orang dari wilayah pesisir. Orang dari pegunungan dia berladang, bertanam dan bercocok tanam, dan kemudian masih ada yang menggunakan kulit kayu di Bampalola, itu juga di daerah pegunungan besar. Jadi kalau nanti Anda sempat ke sana, datanglah ke Bampalola, kita masih melihat pakaian pengantinnya itu masih menggunakan kulit kayu. Jadi tradisi berburu, meracik, meramu tumbuhan itu masih diterapkan oleh orang-orang di wilayah pegunungan besar. Sedangkan di wilayah pesisir, mereka sudah mata pencariannya sudah bervariasi. Selain sebagai nelayan, mereka jago sekali menyelam tanpa alat, bisa menahan nafas sekian menit di kedalaman, dan itu adalah orang-orang dari wilayah pesisir, termasuk Pulau Pura. Keragamannya seperti itu Mbak, yang dari segi bahasa, budaya, kemudian juga agama, dan juga mereka memberi tempat dan ruang bagi pendatang. Seperti di Alor kecil itu ada keturunan dari Jawa, keturunan dari orang dari Sulawesi, dan itu di struktur adatnya mereka diberi ruang. Jadi mereka sangat terbuka dengan keragaman itu. Kalau orang Islam yang punya acara seperti ada sunnah adat di Alor kecil, orang-orang Katolik yang di gunung itu akan datang membawakan makanan, mereka bergotong royong. Tidak ada perbedaan dalam hal itu. Mereka bersaudara dan itu dipraktikkan dalam kehidupan mereka, dalam adat mereka. Jadi sangat indah sekali di situ. Beragamannya tidak membuat mereka terpecah belah, malah saling menguatkan. Baik, jadi itu ya ciri-ciri khas dari masing-masing suku yang sudah Ibu Sastri temui gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya itu, apa sih alasan utama dari Ibu Sastri untuk mengikutsertakan karya ini di dalam program akuisisi pengetahuan lokal penerbit BRIN di tahun 2021 ini? Ya, karena BRIN tadinya LIPI Press ya, kemudian menjadi BRIN, itu adalah sebuah penerbit ilmiah yang bergengsi. Buku-buku kita hasil penelitian tersebar luas, kemudian diindeks oleh lembaga-lembaga terindeks yang baik sekali,
dan itu sangat penting bagi peneliti saya, tidak hanya untuk angka kredit, tetapi ketersebarluasannya yang paling penting. Semua bisa mengakses buku ini, dan saya kan dibiayai oleh negara, tentu saya harus mengembalikan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya tersimpan sebagai laporan di tumpukan buku-buku di kantor kita, sebagai sebuah bentuk laporan. Nah, kemudian ini BRIN penerbit yang baik ya, penerbit BRIN ini terukur, kita tidak melalui seleksi, tidak sembarangan, ada reviewernya, dan dari segi keilmiahannya juga itu sudah terukur juga. Ada pembaca dulu, ada penilai, kemudian baru boleh bisa diterbitkan. Jadi ya tentu saja bagi peneliti seperti saya sangat bangga sekali buku saya bisa masuk ke dalam akuisisi ini. Ya walaupun ya ada nominal tertentu yang kita terima, menurut saya sebagai peneliti itu tidak banyak ya, tetapi bagi kami itu sebuah kebanggaan karena tidak mudah untuk bisa lolos dalam penerbitan buku press, kemudian diakuisisi pula gitu. Dan ini bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Yang paling penting bagi peneliti ketika karya hasil penelitiannya bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat luas, tidak hanya oleh kalangan akademis. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya ya, Bu. Setelah rampungnya proses penelitian ini, adakah sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan ke kawan BRIN untuk turut membaca karya Ibu? Selain itu, mungkin Ibu punya tips and trick nih untuk kawan BRIN yang juga ingin mendaftarkan karyanya dalam program akuisisi pengetahuan lokal penerbit BRIN. Oh ya, tentu saja. Saya menghimbau teman-teman atau kawan BRIN untuk selalu menelusuri atau berselancar di laman penerbit BRIN atau akuisisi BRIN, melihat karya-karya mana yang menarik buat Anda ya. Tentu saja saya mempromosikan tidak hanya buku saya mengenai budaya, mengenai apa yang saya ceritakan di dalam buku ini, mungkin menarik buat Anda, mungkin tidak gitu loh. Tapi apa yang sudah dibuat oleh program akuisisi ini adalah sebuah program yang bagus sekali. Bahwa ilmu pengetahuan itu tidak lagi hanya tersimpan sebagai sebuah laporan, tapi ilmu pengetahuan sudah terbuka. Seperti juga teman-teman di LX Media pernah mengajak saya membuka data-data yang kita punya. Nah, ini data kita ini bukan hanya data mentah, tapi sudah menjadi satu program, sudah menjadi satu buku ya, buku yang sudah bisa diakses oleh masyarakat luas. Jadi manfaatkanlah teman-teman BRIN, lihatlah, kunjungilah buku-buku yang ada karya-karya yang sudah diakuisisi ini, masuk buku Mendengar Nenek Moyang Turun dari Langit tentunya. Ini adalah satu kajian budaya yang syukur-syukur bisa menjadi pencetus ide bagi teman-teman untuk melakukan riset yang berkelanjutan. Dari ini tertarik untuk melakukan riset-riset atau kajian tradisi lisan, humaniora yang kaya, Indonesia kaya dengan budaya, dan baru sedikit baru bisa kita lakukan dari kajian-kajian yang berbasis tradisi lisan dan humaniora di Indonesia ini. Kekuatan kita di sana. Dan manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dengan mencari atau membaca karya-karya yang diakuisisi. Tidak hanya buku saya tentu saja. Terima kasih. Jangan lupa membaca karya-karya di akuisisi. Wah, menarik banget ya kawan BRIN perbincangan kita kali ini dengan Ibu Sastri. Sampai nggak kerasa nih kalau waktu kita telah habis. Terima kasih kepada Ibu Sastri Sunarti yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kawan BRIN. Semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada kawan BRIN terkait buku Mendengar Nenek Moyang Turun dari Langit karya Ibu Sastri ini. Selain itu, kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Ibu Sastri dapat berpartisipasi dalam program akuisisi lokal penerbit BRIN dengan cara mengirimkan karya buku ataupun audiovisual. Untuk informasi lebih lanjut terkait program akuisisi pengetahuan lokal, kawan BRIN dapat mengunjungi tautan linktree/akuisisi BRIN. Nantikan terus podcast episode selanjutnya ya. Sekian podcast kali ini, terima kasih. Podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.